Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat nyawa, nikmat kehidupan, dan nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, berkat taufik yang Allah berikan kepada kita, kita dapat melangkahkan kaki dan membuka hati untuk datang dan hadir di salah satu taman-taman surga, untuk mengunjungi salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah, dalam rangka bertaqarrub, dalam rangka meniti jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan pintaskan, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setiap kita merenungi dan meresapi bahwa ia sedang berada di atas jalan pintas menuju surga. Surga yang merupakan tempat kembalinya orang-orang yang beriman, tujuan, cita-cita yang termulia. Oleh karena itu, setiap orang yang menginginkan surga, maka ia harus memiliki waktu dan meluangkan waktu, bahkan mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ketika kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari jutaan umat Islam, kita yang dipilih untuk duduk, untuk mempelajari, untuk meresapi firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah sebuah kenikmatan, ini sebuah anugerah. Dan setiap anugerah harus direspon dengan syukur kepada Allah Jalla wa ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan apabila kalian bersyukur, maka aku akan tambah kembali nikmatku. Namun kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah, azabku sangatlah pedih. Oleh karena itu, marilah kita awali perjumpaan kita dengan memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tidak lupa kita curahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah pembahasan yang sangat menarik. Pembahasan yang dicatat oleh tinta sejarah terjadi di tahun ke-8 Hijriah. Kita akan berbicara tentang sebuah potret atau sebuah episode kebersamaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah komunitas yang begitu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Komunitas bernama kaum Ansar. Kaum Ansar, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Komunitas yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam dari muhajirin dan ansar. Allah sebutkan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum yang dijadikan parameter di antara parameter iman kita. Hubbul ansar al-iman, kata Nabi SAW. Cinta kepada ansar salah satu unsur dari keimanan. Bahkan Nabi kita dalam hadis Bukhari menyatakan, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda dan ciri-ciri iman adalah cinta kepada kaum Ansar. Dan tanda-tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kaum dan sebuah komunitas
yang apabila kita mencintai mereka, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man ahabbal ansar ahabbahullah." Barang siapa yang mencintai kaum Ansar, maka Allah akan cinta kepada dirinya. Allah akan cinta kepada kita jika kita mencintai kaum Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan mereka memiliki cerita di tahun ke-8 Hijriah. Cerita yang menggugah iman. Cinta yang hendaknya kita jadikan ibrah. Sebuah cerita yang dibahas terus-menerus oleh para ulama dan disampaikan di dalam khutbah-khutbah oleh para khutbah. Karena cerita ini akan menggugah keimanan seorang yang memiliki unsur iman walaupun sebesar biji dzarrah saja. Kejadian tersebut terjadi setelah perang Hunain. Tepatnya di Ja'ranah. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengakhiri perang yang sangat dahsyat, perang yang begitu seru karena diawali dengan kekalahan, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mampu memukul balik musuh yang terdiri dari kabilah Hawazin dan Thaqif. Sebuah peperangan yang syarat akan makna, syarat akan hikmah. Namun bukan saat ini kita ceritakan peperangan tersebut. Karena peperangan ini cukup panjang dan waktu tidak cukup. Kita ingin membahas episode setelah peperangan itu berakhir. Peperangan yang merupakan kelanjutan dari Fathu Mekah. Ketika Nabi SAW membuka kota Mekah, maka kabilah Hawazin dan Thaqif mereka khawatir mereka pun akan ditaklukkan oleh Nabi SAW. Dan mereka adalah kabilah besar. Oleh karena itu, sebelum mereka diserang oleh Nabi SAW, mereka berencana untuk menyerang Nabi kita SAW. Dipimpin oleh seorang panglima perang muda, usianya kurang lebih 30 tahun, yang bernama Malik bin Aus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peperangan yang melibatkan ribuan pasukan. Dan Nabi SAW mengerahkan 12.000 pasukannya. Dan ini adalah rekor pasukan jika kita melihat peperangan-peperangan Nabi yang sebelumnya. Jika kita melihat perang Badar. Berapa jumlah umat Islam di perang Badar? Hah? Kurang lebih 313 pasukan. Di perang Uhud 1.000 pasukan dan 300 pulang kembali. Adapun di perang Hunain 12.000 pasukan. 10.000 pasukan yang biasa berperang dengan Nabi SAW dan 2.000 yang baru masuk Islam. Khususnya yang masuk Islam ketika pembukaan kota Mekah. Ini adalah pengalaman mereka pertama kali berperang dengan Nabi kita SAW. Oleh karena itu terjadi miskomunikasi, tidak, mistawakal. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam terpukau dengan banyaknya pasukan Nabi pada saat itu, maka mereka menyeletuk. Bukan Abu Bakar yang menyeletuk, bukan Umar, bukan Utsman, namun segelintir orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengatakan, lan nughallabal yauma an kathrah. Kita tidak akan mungkin kalah di perang Hunain karena banyaknya pasukan kita. Apa yang terjadi? Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Allah buat pasukan kita kalah di fase pertama perang Hunain. Dan Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25, laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a. Sungguh Allah telah menolong kalian di berbagai peperangan-peperangan sebelumnya. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Kalian ujub. Kalian di sini bukan semua pasukan. Bukan mayoritas pasukan. 1-2 orang saja. Yang menyeletuk kita tidak mungkin kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Allah perlihatkan. Allah sadarkan. Banyaknya pasukan Anda. Hebatnya militer Anda. Itu tidak bermanfaat kepada Anda sama sekali. Karena selama ini yang menolong Anda adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Badar adalah Allah. Yang membuat Anda menang di perang Khandaq adalah Allah. Yang membuat Anda bisa membuka kota Mekah adalah Allah Subhanahu wa taala. Laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Dan sungguh Allah telah tolong kalian di berbagai macam peperangan. Wa yauma Hunain. Dan ingatlah kalian apa yang terjadi di perang Hunain. Id a'jabatkum kathratukum. Ketika sebagian kalian terpukau dengan banyaknya pasukan pada saat itu. 12.000 rekor pasukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di fase awal pasukan kita kalah. Mereka kocar kacir. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
beberapa komentator perang pada saat itu yang menyaksikan secara langsung. Mereka menyeletuk. Di antaranya adalah Khalid bin Hanbal, saudara dari Sofwan bin Umayyah. Dia masih musyrik pada saat itu. Dia mengomentari peperangan yang sedang terjadi. Kata dia, ala batalat sihru. Dia mengatakan, hari ini sihir Muhammad berakhir. Jadi dia katakan, waktu di perang Badar itu karena sihir mereka menang. Di perang Khandaq karena sihir. Mereka bisa buka kota Makkah itu karena sihir. Hari ini, sihir Muhammad dan sahabat-sahabatnya telah usai. Mereka akan kalah mengenaskan di tangan Al-Hawazin. Bahkan, sebagian orang yang baru masuk Islam pun pesimis dan mengatakan kita kalah. Sebagaimana yang katakan Abu Sufyan. Abu Sufyan memberikan komentarnya pada saat perang sedang berkecambuk. La tantahi hazimatuhum dunal bahar. Prediksi saya, pasukan umat Islam akan hancur dan akan kalah sebelum mereka terdesak ke tepi pantai. Jadi akan kalah sebelum mereka melarikan diri dan terdesak ke tepi pantai. Namun sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Nabi SAW bisa kembali mengumpulkan kekuatannya dan mereka tahu apa kesalahan mereka. Lalu mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mereka memenangkan peperangan yang begitu heroik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berlanjut karena itu bukan pembahasan kita pada hari ini. Ketika perang telah dimenangkan oleh Nabi kita SAW, maka Nabi SAW singgah sejenak di Ja'ranah untuk menunggu apabila pasukan Hawazin ingin masuk ke dalam Islam dan untuk membagi-bagikan ghanimah dan fai yang mereka terima. Pada saat itu Nabi kita SAW mendapatkan ghanimah yang sangat banyak, 24.000 unta, 40.000 kambing, dan 4.000 ukiah perak. Jumlah ghanimah yang sangat amat banyak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita SAW mulai membagi-bagikan ghanimah atau harta rampasan perang yang beliau dapat tersebut. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Ahmad, para saksi mata dari sahabat menceritakan kejadian itu. Dan ada sebuah pemandangan yang mengejutkan. Nabi SAW tidak memberikan ghanimah kepada Ansor sedikit pun juga. Satupun kaum Ansor tidak ada yang diberi oleh Nabi SAW. Tidak ada yang dikasih oleh Nabi SAW. Padahal mereka yang berperang dengan Nabi. Ketika pasukan kocar-kacir mereka yang merapatkan barisan membela Nabi SAW. Mereka yang dipanggil oleh Nabi SAW. Adapun orang-orang yang baru masuk Islam, mereka lari tunggang langgang dan terpisah dengan pasukan. Namun ketika pembagian harta rampasan perang, lamma a'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ata min tilkal ataya fi Quraisy wa qabailil Arab wa lam yakun fil ansar minha syai'. Nabi tidak memberikan apapun kepada kaum Ansar. Yang beliau berikan adalah orang-orang Quraisy, keluarga besarnya. Karena kita tahu bersama, Quraisy adalah kakek Nabi yang keberapa? Kalau tidak 10 ke 11. Siapa nama asli Quraisy? Fihr. Dan Fihr adalah kakek Nabi SAW yang 10 atau ke-11. Jadi ketika kita mendengar Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, Nabi berhadapan dengan kaum Quraisy, artinya apa? Artinya beliau sedang berhadapan dengan keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya, keluarga besarnya. Jadi ketika kita mendapatkan hidayah, lalu kita berhadapan dengan keluarga besar kita, yang tidak setuju dengan keputusan kita, yang tidak setuju dengan hijrah kita, yang tidak setuju dengan perubahan kita, itu adalah hal biasa. Karena Quraisy adalah keluarga besar Nabi kita SAW. Itu famili semua. Saudara-saudara semua. Nah, saat perang Hunain berakhir, yang Nabi berikan adalah orang-orang Quraisy, khususnya yang baru masuk Islam. Dan beberapa kabilah Arab. Dan tidak ada satupun Ansar yang diberikan oleh Nabi kita SAW. Wajada hadzal hayyu min al-ansari fi anfusihim hatta kathrat fihimul qalah. Maka ini menimbulkan perasaan yang tidak nyaman di dalam diri beberapa kaum Ansar. Beberapa kaum Ansar. Mereka cemburu. Mereka kaget. Nabi tidak memberikan mereka sedikit pun juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka sampai mengucapkan celutukan yang tidak layak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, "Laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ketemu dengan keluarga besarnya. Sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya apa? Kita dilupain oleh beliau.
Mereka sedih. Kenapa kita ditinggalkan? Kenapa yang dikasih hanya Quraisy? Dan Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mereka ada mengatakan, Yaghfirullahu li Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Allah. Karena Nabi jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Semoga Allah memaafkan Rasulullah. Ya bayangkan, nabinya didoakan semoga ada yang normal adalah Nabi berdoa Allah maghfir laka. Ya Allah maafkanlah kesalahan Anda. Atau semoga Allah memaafkan kesalahan Anda. Tapi ini kebalik. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Kalau kita pakai logika manusia secara dunia sangat wajar. Karena mereka yang berperang. Dan mereka tidak dapat apapun. Adapun orang-orang Quraisy, Abu Sufyan contohnya. Abu Sufyan bin Harb. Beliau baru masuk Islam. Bahkan dalam riwayat, ketika peperangan sampai pada titik nadir, beliau bukannya membantu Nabi SAW, justru mundur cari tempat aman dan menjadi komentator. Jadi seperti komentator bola. Hadirin hari sekalian, kita sedang berada di pertempuran. Sekarang pasukan umat Islam terdesak. Ada serangan begini, serangan begitu. Dan beliau mengatakan bahwa gimana prediksi Anda Bung Sufyan? Prediksi saya bahwa pasukan peperangan tidak akan sampai ke tepi pantai. Itu prediksi Abu Sufyan. Jadi yang lain sibuk perang, beliau jadi komentator. Itu dalam salah satu riwayat. Kenapa? Karena beliau baru masuk Islam. Dan tidak ada yang boleh mencela Abu Sufyan. Karena setelah itu beliau menjadi sahabat sejati. Tapi pada saat itu beliau baru masuk Islam. Tahu berapa yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 100 unta. 100 unta. Dan ini unta-unta perang. Kalau satu unta 100 juta. Dan 100 juta harga yang biasa untuk unta perang. Sebagian unta perang itu sampai 500 juta, 700 juta, 800 juta. Kalau satu unta 100 juta, berarti berapa yang diberikan Nabi SAW kepada Abu Sufyan? 10 M. Komentator dapat 10 M. Lalu antum yang perang gak dapat apa-apa? Tidak, berhenti sampai di sana. Nabi juga memberikan putra Abu Sufyan, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Berapa? 100 unta. Lalu Nabi juga memberikan kepada Yazid bin Abi Sufyan. Karena Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, bayangkan, Abu Sufyan mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah dapat 100 unta. Anak saya mana? Bayangkan 100 unta, anak saya mana? 100 unta 10 M. Antum kalau dikasih orang 10 M, antum masih berani bilang, mana bagian anak saya? Udah lupa, udah 10 M. Abu Sufyan mengatakan, mana anak kebagian buat Muawiyah? Muawiyah dikasih 100 unta. Lalu Yazid bin Abi Sufyan, 100 unta. Berarti ayah dan dua anaknya ini dapat berapa? 300 unta, 30 miliar kurang lebih. Kalau harga satu unta 100 juta. Lalu Nabi SAW memberikan Hakim bin Hizam 100 unta. Harith bin Haris 100 unta. Haris bin Hisham 100 unta. Suhail bin Amr 100 unta. Sofwan bin Umayyah dan Sufyan bin Umayyah itu belum masuk Islam, 100 unta. Dia masih musyrik. Nabi meminjam baju perangnya dan beliau belum masuk Islam, 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzza 100 unta. Berhenti sampai di sini? Tidak. Lalu beliau memberikan kepada kepala suku non-Quraisy yang baru masuk Islam, A'la bin Jariyah, tokoh suku As-Saqif, 100 unta. Uyainah bin Hisan, tokoh suku Khazarah, 100 unta. Aqra bin Habis, kepala suku Tamim, 100 unta. Abbas bin Mirdas, tokoh suku Sulaim, 100 unta. Dan yang menakjubkan, Malik bin Aus. Siapa yang tahu Malik bin Aus siapa? Malik bin Aus siapa? Panglima perang yang baru saja berperang dengan Nabi di perang Hunain. Dia diajak untuk masuk Islam, diajak kepada Nabi SAW, lalu Nabi berikan 100 unta untuk dia. Ini panglima perang di perang Hunain yang mengincar kepala Rasulullah SAW. Ini panglima perang Bani Hawazin dan Thaqif. Diberikan 100 unta, lalu Ansar yang melindungi Nabi SAW nggak dikasih apapun. Berhenti sampai di sana? Tidak. Lalu beberapa tokoh suku yang lain yang baru masuk Islam dikasih 50 ekor unta. Adi bin Qais 50 ekor unta. Said bin Yarbu, tokoh suku Makhzum 50 ekor unta. Makhzumah bin Naufal 50 ekor unta. Amr bin Wahab 50 ekor unta. Hisham bin Amr 50 ekor unta. Dan Nabi juga berikan puluhan unta kepada orang-orang dari tokoh suku Quraisy seperti Talib bin Sufyan bin Umayyah, Khalid bin Usaid, Syaibah bin Uthman, Abu Sanabil bin Ba'ka, Ikrimah bin Amir, Suhaib bin Abi Umayyah dan seterusnya. Dan ini bisa dicek di Jawami Usirah karya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dan para ulama sirah yang lain. Dan Ansar tidak diberikan apa-apa. Saya ingin setiap kita merasakan dirinya sebagai kaum Ansar. Bagaimana jika antum di posisi kaum Ansar? Kira-kira antum bisa maklumi tidak ucapan mereka? Antum yang berperang, antum yang bersimbah darah, antum yang melindungi Nabi SAW. Lalu antum lihat musuh yang mengincar kepala Nabi kita dikasih 100 unta, lalu anda nggak dikasih apapun juga. Makanya Ansar mengatakan, Yaghfirullahu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ti Quraisyan, beliau memberikan orang-orang Quraisy, wa yatrukuna, dan beliau meninggalkan kita, wa suyufuna taqtur min dima'im, dan darah-darah mereka masih menetes dari pedang-pedang kita. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Darah-darah mereka itu masih menetes, masih berbekas di pedang kita. Bukankah Ansor yang berperang melawan Quraisy di perang Badar, di perang Uhud, mereka mengatakan darah-darah mereka masih menetes, lalu mereka dikasih, kita nggak dikasih. Yaghfirullahu li Rasulillah SAW. Semoga Allah memaafkan Rasulullah SAW. Sebagian yang lain nyeletuk begini. Idza kanat syadida fa nahnu nud'a wa yu'ti ghanimata ghairana. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil. Tapi ketika bagi-bagi ghanimah mereka yang dikasih. Gimana ini? Subhanallah. Ya, perkataan yang tajam. Ketika lagi genting kita yang dipanggil sama Nabi. Kita yang disuruh perang. Tapi giliran enak aja mereka yang dikasih. Allahu Akbar. Antum bisa mengerti tidak perasaan mereka? Kita aja kerja 1 bulan gak digaji, lalu kita lihat gaji yang harusnya dibuat kita dikasih orang lain, antum marah. Itu kerja, ini mempertahankan nyawa, ini bersimbah darah, membela Rasulullah SAW. Lalu ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Ini gak adil, ini tidak fair. Yaghfirullahu li Rasulillah SAW. Semoga Allah memaafkan kesalahan Rasulullah SAW. Isu ini merebak. Dan kata-kata tajam tersebut akhirnya sampai ke telinga Rasulullah SAW. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Ubadah, salah satu pembesar dan tokoh Ansar. Lalu Sa'ad bin Ubadah datang dan menghadap Rasulullah SAW. Lihat fikih Rasulullah. Yang beliau panggil tokohnya. Beliau tidak bertanya kepada setiap orang, tapi beliau mencari orang yang paling bijak di antara mereka, yang paling mengerti, yang apabila orang ini dipegang semuanya akan ikut. Sa'ad bin Ubadah. Maka Sa'ad bin Ubadah datang menghadap Rasulullah SAW. Lalu Sa'ad bin Ubadah memberikan laporan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal hayya qad wajadu 'alaika fi anfusihim lima sana'ta fi hadzal fay' alladhi asabta qasamta fi qaumika wa ataita ataya idhaman fi qaba'il arab wa lam yakun fi hadzal hayy min al-ansari syai'. Ya Rasulullah, terjadi ketidaknyamanan di dalam hati banyak kaum Ansar karena kebijakan engkau saat engkau membagi-bagikan ghanimah dan fai' tersebut. Engkau berikan kepada keluarga besarmu, siapa yang dimaksud? Quraisy. Engkau berikan kepada kabilah-kabilah Arab, bahkan mantan panglima musuh yang memerangi kita di perang Hunain engkau kasih 100 unta. Lalu engkau tidak kasih sedikit pun kepada kaum Ansar. Qala fa aina anta min dzalik. Ketika baginda Rasul mendengar ucapan Sa'ad bin Ubadah, beliau menanya atau beliau bertanya dengan pertanyaan yang sangat tajam. Fa aina anta min dzalika ya Sa'ad? Kalau Anda, di mana posisi Anda wahai Sa'ad? Menurut Anda bagaimana? Saya tanya pribadi Anda. Oh, itu pertanyaan tajam hadirin. Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, ma'ana illa imru'un min qaumi wa ma'ana. Ya Rasulullah, saya adalah salah satu bagian dari Ansar. Siapa saya Rasulullah? Artinya apa? Saya juga sependapat dengan mereka. Engkau memberikan kebijakan yang tidak tepat. Lihat bagaimana gaya bahasa pemimpin. Jadi beliau nggak mengatakan saya nggak setuju ya Rasulullah. Tidak, beliau bawa suara akar rumput dulu. Ya Rasulullah, sebagian kaum Ansar merasa tidak nyaman dengan kebijakan engkau. Nabi paham, Nabi kejar. Menurut engkau gimana? Saya juga sih, gitu loh. Saya juga. Tapi lihat bagaimana jawaban dari Sa'ad bin Ubadah. Beliau tidak mengatakan saya juga. Beliau mengatakan saya hanyalah salah satu bagian dari kaum Ansar. Saya bukan siapa-siapa. Qala fajma' li qaumaka fi hadhil hadhirah. Kumpulkan kaummu di lahan ini. Nabi merasa ini udah gak benar. Kalau orang sekokoh Sa'ad bin Ubadah, sebijak Sa'ad bin Ubadah, sudah merasa hal demikian, maka berarti kita harus bicara. Tapi kalau 1-2 orang, ya udah biarin aja. Tapi kalau Sa'ad bin Ubadah sudah setuju, berarti kita harus selesaikan masalah ini. Kumpulkan seluruh kaum Ansar, saya ingin bicara. Qala fa kharaja Sa'ad fa jama'an nasu fi tilkal hadhirah.
Maka Sa'ad bin Ubadah keluar dan mengumpulkan kaum Ansar, mengumpulkan timnya, komunitasnya, orang-orang yang memang asli Madinah, kaum Ansar, fajama'an nas fi tilkal hadirat. Maka mereka semua berkumpul di lokasi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala faja'a rijalun minal muhajirin. Dan ternyata di antara mereka datang juga orang-orang muhajirin. Jadi ternyata sebagian orang muhajirin ikut datang. Fatarakahum fadakhalu wa ja'a akharun faraddahum. Maka ketika sebagian orang muhajirin datang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka untuk pulang. Meminta mereka untuk pulang. Lihat bagaimana Nabi SAW memiliki konsep komunikasi. Orang muhajirin nggak ada urusannya, nggak usah ikut-ikutan. Ini urusan saya dengan kaum Ansar. Dikhawatirkan nanti timbul salah paham, dikhawatirkan timbul rivalitas, kesukuan dan seterusnya. Dan Nabi tidak mau mempermalukan Ansar di hadapan muhajirin. Ini urusan saya dengan Ansar. Muhajirin nggak boleh ikut, karena saya mau mendudukan masalahnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Falamma ijtama'u atahu Sa'ad faqal, qad ijtama'a laka hadzal hayyu minal ansar. Maka ketika seluruh kaum Ansar sudah berkumpul dan hanya Ansar, tidak ada muhajirin, maka Sa'ad menghadap Rasulullah SAW dan Sa'ad mengatakan bahwa seluruh kaum Ansar telah datang, telah hadir, telah berkumpul dan menunggu instruksimu wahai Rasulullah. Qala fa'atahum Rasul SAW. Maka Nabi mendatangi kaum Ansar, lalu beliau memulai pembicaraannya dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyanjung Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pujian-pujian yang memang layak dipersembahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu beliau memulai ke inti masalah. Ya ma'syaral ansar, maqalatun baghalatni ankum, wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai kaum Ansar, beberapa hari ini aku mendengar suara atau aku mendengar ucapan-ucapan yang sangat tajam berasal dari kalian. Aku mendengar hal itu semua. Aku tahu sampai ke telingaku. Kalian mengatakan yaghfirullahu li Rasulillah SAW. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan Rasulullah. Kalian mengatakan idza kana fi syiddah nadu du'a. Kalau lagi genting saja kita yang dipanggil. Tapi ketika bagi-bagi harta, mereka yang dikasih. Saya dengar itu, kaum Ansar. Saya juga mendengar laki Rasulullah SAW qaumahu. Nabi sudah ngumpul dengan keluarga besarnya, lupa sama kita-kita. Lupa sama teman lama, kan begitu bahasa kita. Saya dengar semua ucapan-ucapan kalian. Wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Dan saya tahu ada ketidaknyamanan di dalam hati-hati kalian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tanpa memberikan kesempatan Ansar untuk menjawab, untuk melakukan klarifikasi, Nabi langsung mengatakan, alam atikum dullala fahadakumullahu bi, wa'alatan fa'agnakumullahu bi, wa'adaan fa'allafallahu bi baina qulubikum. Wahai kaum Ansar, bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian tersesat, kalian kufur, kalian syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah memberikan hadiah melalui diriku kepada kalian. Ingat itu kaum Ansar. Wa'alatan fa'agnakumullahu bi. Dan bukankah kalian aku datangi dalam kondisi tidak terpandang, tidak dikenal, tidak memiliki ekonomi yang kuat, lalu Allah memberikan rizki, memberikan keberkahan melalui diriku. Dan bukankah aku datang kepada kalian dalam kondisi kalian terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj, lalu Allah satukan kalian melalui diriku. Itu semua kaum Ansar langsung tertunduk. Nabi menyebutkan jasa-jasa beliau. Kaum Ansar, bukankah itu fakta yang terjadi di antara kita? Kalian sesat, kalian kufur, kalian syirik, dan Allah berikan hidayah melalui diriku. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan mendapatkan hidayah. Kalau aku tidak datang kepada kalian, kalian tidak akan dimakmurkan seperti ini, dan tidak akan dipandang, tidak akan dikenal, tidak akan ditakuti oleh dunia. Dan apabila aku tidak datang kepada kalian, bukankah kalian terus-menerus terlibat perang saudara antara Aus dan Khazraj? Itu semua tertunduk, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Lalu mereka serempak mengatakan balillahu wa rasuluhu amanu afdal. Sungguh kebaikan, karunia yang diberikan Allah dan Rasulnya lebih dari itu, wahai Rasulullah. Mereka tidak membantah dan mereka akui. Bahkan mereka mengatakan jasa-jasa engkau lebih banyak daripada yang kau sebutkan. Karunia Allah, rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah, itu lebih banyak daripada apa yang kau sebutkan tadi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika melihat respon yang positif dari kaum Ansar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai kaum Ansar, ama wallahi law syi'tum laqultum fasadaqtum wa suddidtum. Wahai kaum Ansar, demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa menjawabnya. Kalian bisa membantah ucapanku di atas. Dan kalau kalian jawab, kalian bantah, maka kalian benar dan aku akan benarkan ucapan kalian. Apa maknanya? Nabi ingin menjelaskan, wahai kaum Ansar, kalau kalian mau membantah ucapanku, mau ngungkit-ngungkit jasa kalian juga, kalian bisa. Dan kalau kalian lakukan hal tersebut, maka aku akan benarkan dan tidak mungkin terbantah. Kalian kalau mau bisa mengatakan, ataitana mukadzaban fasadaqna. Kalau kalian mau, kalian bisa menjawab, kalian bisa membantah. Ya Rasulullah, bukankah engkau datang kepada kami dalam kondisi didustakan oleh kaummu, lalu kami yang membenarkan dan kami yang mengimani? Wa makhzulan fanasarna. Dan bukankah ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau dalam kondisi terhina, dikejar-kejar orang, mau dibunuh di kota Mekah, lalu kami yang menolongmu? Wa taridan fa'awayna,
Dan bukankah engkau pada saat datang kota Madinah dalam kondisi terusir dari kota Mekah, dan kami yang menampungmu, dan kami yang memberikan tempat tinggal untukmu. Wa ailan fa aghnainak, dan ketika engkau datang ke kota Madinah, engkau tidak punya apapun, engkau tidak bawa perbekalan, tidak bawa emas, tidak bawa perak, tidak bawa harta, dan kami yang memberikan fasilitas itu semua kepada engkau. Kalau kalian mau berargumentasi dengan hal tersebut, kalian bisa. Dan lihat apa yang disebutkan Nabi SAW, 4 perkara. Padahal Nabi mengungkit berapa jasa? 3 jasa. Nabi mengatakan, bukankah aku datang ketika aku datang kepada kalian, kalian dalam kondisi tersesat, lalu Allah memberikan hidayah melalui diriku, itu 1. Dan kalian miskin tidak terpandang, lalu Allah jayakan kalian melalui diriku, 2. Wa'adaan, lalu kalian dalam kondisi peperangan saudara, lalu Allah persatukan kalian melalui diriku, 3. Nabi katakan, kalau kalian mau bantah, bisa. Dan bahkan bukan 3 bantahan, 4 bantahan. Engkau juga ya Rasul, engkau datang dalam kondisi didustakan, kami yang percaya, 1. Engkau dalam kondisi terhina, kami yang menolong, 2. Engkau terusir, lalu kami yang menampung, 3. Engkau tidak punya apapun dan kami yang memfasilitasi, 4. Kalau kalian mau ucapkan itu, kalian bisa wahai kaum Ansar. Tapi aku tahu kalian gak mau mengatakannya. Tapi aku tahu kalian tuh baik. Dan bukan maksud aku mengungkit jasaku. Karena kalau aku ungkit jasa aku, kalian juga bisa mengungkit jasa kalian. Bukan itu masalahnya. Saya datang ke sini bukan untuk menjelaskan jasa-jasa saya, karena saya tahu kalau saya sebutkan jasa saya, kalian juga bisa bantah. Dan kalian juga bisa sebutkan jasa-jasa kalian, dan saya gak bisa bantah. Bukan itu maksud aku menyebutkan hal di atas. Namun kaum Ansar, awajadtum fi anfusikum ya ma'syaral Ansar, fi nu'aati minad dunya ta'allaqtum biha qauman liyuslimu wa wakaltukum ila islamikum. Kaum Ansar, intinya bukan itu. Intinya adalah kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian kecewa? Ketika aku memberikan sampah-sampah dunia kepada kaum agar mereka masuk Islam, dan aku sudah percaya tentang Islam kalian. Aku sudah percaya tentang iman kalian. Aku sudah yakin iman kalian tinggi. Oleh karena itu kalian tidak aku berikan, karena ini sampah-sampah dunia. Ini bangkai kambing. Tidak pantas untuk kalian. Aku berikan ini kepada sebuah kaum liyuslimu, agar mereka masuk ke dalam Islam. Lihat kan, Malik bin Aus masuk Islam ketika dikasih 100 unta. Ini sampah wahai kaum Ansar. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan sampah dunia. Kenapa engkau kecewa? Kenapa kalian kecewa? Kenapa kalian ucapkan kata-kata yang tajam tersebut? Kenapa kalian mengucapkan aku meminta kalian ketika ada butuhnya saja, tapi ketika aku berikan harta, aku berikan kepada orang lain? Kenapa kata-kata itu terlontar? Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan dunia. Hubungan kita terlalu tinggi untuk dinilai dengan ribuan unta dan ribuan kambing. Wahai kaum Ansar, afala tardaun, wahai kaum Ansar, tidakkah kalian suka an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Wahai kaum Ansar, tidakkah kalian senang ketika manusia pulang ke kabilah mereka, pulang ke kampung mereka, membawa onta, membawa kambing, dan kalian pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kalian senang ketika sebagian orang pulang bawa unta, kalian pulang bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian pulang membawa Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak suka itu? Kenapa kalian lebih memilih ibil? Kenapa kalian memilih unta, lebih memilih kambing? Aku akan pulang bersama kalian. Apakah itu tidak cukup? Rendah itukah hubungan kita selama ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mengatakan, "Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar." Demi Allah, kalau bukan karena hijrah, saya adalah bagian dari kaum Ansar. Namun saya berhijrah, maka saya tidak bisa menjadi bagian dari kaum Ansar. Nabi kembali menjelaskan betapa mulianya kaum Ansar di mata beliau. Betapa tingginya, dan beliau sangat ingin menjadi bagian dari kaum Ansar, tapi nggak bisa karena beliau lahir di kota Mekah. Kalau beliau bisa milih, maka beliau ingin lahir di kota Madinah. Masa gara-gara unta, gara-gara kambing, gara-gara harta? Oke, 10M Abu Sufyan, Muawiyah 10M. Hanya senilai 10M kebersamaan kita selama ini, sehingga kalian mengucapkan hal-hal demikian. Wahai kaum Ansar, walau salakan nasu shiban wa salakatil ansaru shiban la salaktu shibal ansar. Ingat baik-baik, apabila manusia memilih sebuah jalan, lalu Ansar memilih jalan yang kedua, maka aku akan pilih jalan yang dipilih oleh kaum Ansar. Itu tidak cukup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjelaskan ini hanya dunia, ini hanya sampah. Nabi sudah menjelaskan kepada sahabatnya, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, masaqat kafira syurbata ma." Kalau saja dunia selevel dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah berikan minum. Itu apabila dunia dan seisinya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, itu tidak berharga sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya cuma kasih 10 miliar, kalian cemburu? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ansaru syi'ar wan nasu dithar." Wahai kaum Ansar, kalau aku memakai baju, maka aku akan pilih baju yang langsung bersentuhan dengan diriku, dan yang langsung melekat dengan kulitku adalah kalian, dan manusia adalah baju luarnya saja. Jadi kalau kita memakai baju, lalu kita pakai t-shirt, lalu kita pakai jaket, maka Nabi memperumakan Ansar itu t-shirt tersebut. Kenapa demikian? Karena t-shirt langsung bersentuhan dengan kulit Nabi, langsung melekat dengan kulit Nabi. Adapun yang lain tidak. Nabi ingin jelaskan, kalian itu ring satuku, aku sayang kepada kalian, aku cinta kepada kalian. Kalian nggak bisa dipisahkan dengan diriku. Tapi kenapa gara-gara masih ini saja ada masalah di antara kita? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW berdoa. Lihat bagaimana Nabi kita SAW. Beliau dituduh, walaupun karena miskomunikasi.
Tapi beliau mengangkat tangannya dan beliau mengatakan, Allahumma arhamil ansar, wa abna'il ansar, wa abna'il ansar. Ya Allah, rahmatilah kaum ansar. Bayangkan, Nabi mendoakan orang-orang yang mengucapkan kata-kata tajam itu kepada beliau. Allahumma ansar, ya Allah rahmatilah kaum ansar, wa abna'il ansar, dan rahmati anak-anak ansar, dan rahmatilah cucu-cucu ansar. Itu semua kaum ansar menangis, hadirin yang dirahmati Allah. Malu mereka dengan Nabi SAW. Kok Nabi yang sebaik ini, serahmat ini, setulus ini, kita suudzon dengan beliau sampai kita mengatakan yaghfirullahu li Rasulillah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rasulullah, semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah SAW. Padahal ternyata bukan itu yang beliau inginkan. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ansor menangis karena ternyata Nabi membalikan dengan sebuah doa. Nabi tidak marah kepada mereka, Nabi tidak usir mereka, Nabi tidak berpisah dengan mereka, Nabi tidak mengatakan saya kecewa berat dengan anda dan saya tidak mau pulang dengan anda. Tapi justru untayan-untayan doa yang dibaca oleh Nabi SAW. Allahumma rahimil ansar, ya Allah rahmatilah kaum ansar. Pernahkah kita mendoakan orang yang memfitnah kita dengan doa seperti ini? Nabi mengajarkan kita. Nabi mendoakan kaum ansar, ya Allah rahmatilah kaum ansar. Dan anak-anak keturunannya, dan seluruh keturunan-keturunan berikutnya. Dalam riwayat yang lain, Allahumma gfir lil ansar, ya Allah maafkanlah kesalahan ansar, khususnya yang saat ini. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak-anak ansar. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan anak keturunan kaum ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum ansar hanya bisa mengatakan, radina bi Rasulillah qisman wa hadda. Kami ridho dengan keputusan Rasulullah SAW. Mereka minta maaf, mereka malu, mereka sedih. Kok bisa mengucapkan kata-kata tersebut? Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, camkan baik-baik. Namun di satu sisi mereka lega, mereka tenang. Kenapa? Karena sebagian ulama sirah menjelaskan, ucapan-ucapan tersebut terlontar dari lisan-lisan mereka. Karena salah satu alasannya, mereka berpikir Rasulullah SAW tidak akan pulang lagi ke kota Madinah bersama mereka. Karena kota Mekah sudah dibuka. Dan kita tahu bersama-sama bahwa kampung halaman Nabi di mana? Di Mekah. Dan kota Mekah sudah dibuka. Dan indikasi berikutnya adalah yang dikasih hanya orang Mekah. Yang dikasih hanya orang Quraisy. Yang diberikan hanyalah kabilah-kabilah mereka. Itu yang membuat perasaan mereka berkecambuk. Karena mereka khawatir kehilangan Nabi SAW. Mereka tidak ingin dunia. Mereka tidak ingin sampah-sampah dunia. Mereka tidak ingin bangkai kambing. Dan itu telah mereka buktikan. Itu telah mereka perlihatkan. Yang mereka khawatirkan. Mereka kehilangan Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Oleh karena itu ketika Nabi mengatakan, araditum, apakah kalian tidak suka ketika orang-orang dan manusia-manusia pergi membawa unta ke rumah mereka, kalian pulang kota Madinah membawa Rasulullah SAW? Itu benar-benar membuat hati mereka tenang, hati mereka terharu, hati mereka bangga. Dan ini pertanyaan kepada kita hadirin sekalian, tidakkah kita bangga ketika kita pulang ke kajian kita membawa sunnah Nabi SAW? Tidakkah kita gembira ketika seseorang membawa mobil mewahnya, membawa motor mewahnya ke kantornya, sedangkan kita membawa sunnah Nabi SAW dalam pakaian kita, dalam atribut kita, dalam pakaian dan penampilan kita. Ketika seseorang dengan bangga membawa gadgetnya, kita bangga membawa firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum Ansar yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW. Oleh karena itu mereka menangis, bukan hanya menangis kecewa, tapi menangis bahagia. Ternyata yang kami khawatirkan sebelumnya, bahwa Nabi tidak mau pulang ke kota Madinah, Nabi mau tinggal di kota Mekah, dan itu diperkuat menurut kami dengan dibagi-bagikannya ghanimah hanya kepada orang-orang Mekah, semua keliru. Semua salah. Karena pada hakikatnya Nabi hanya memberikan sampah-sampah dunia agar mereka masuk ke dalam Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tsumman sarafa Rasulullah SAW wa tafarraqna. Maka pada saat Ansar sudah memahami masalahnya, Nabi kita SAW pun masuk ke dalam tendanya dan mereka pun membubarkan diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Inilah kisah yang disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kisah yang disampaikan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kisah yang disampaikan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan beberapa para ulama hadis dan para ulama sirah di dalam buku-buku mereka. Ada beberapa hikmah yang hendaknya kita catat dan kita jadikan oleh-oleh dari kisah yang mampu membuat mata-mata orang setegar kaum Ansar berlinangan air mata. Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari kisah ini kita menarik sebuah pelajaran besar bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Termasuk yang sudah belajar agama, termasuk yang sudah masuk ke kancah dakwah, termasuk orang yang sudah punya ilmu. Ini perlu kita camkan baik-baik, bahwa kemungkinan terjadi miskomunikasi, terjadi salah paham di antara umat Islam, itu kemungkinannya sangat besar. Kalau ini bisa terjadi antara Ansar dan Rasulullah SAW, bagaimana dengan kita? Nabi saja sempat disuudzonin oleh kaum Ansar, dalam tanda kutip. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jangan ada yang berkata-kata kasar dengan kaum Ansar. Karena itu tadi, mereka terbawa suasana, takut kehilangan Rasulullah SAW. Mereka terbawa suasana karena sangat sayang kepada Nabi SAW, bukan mengharapkan dunia. Bagaimana mereka mengharapkan dunia? Bukankah Abdurrahman bin Auf diberikan salah satu kebun dan atau ditawarkan salah satu kebun dan salah satu istri dari kaum Ansar? Bukankah kaum Muhajirin diservis oleh kaum Ansar dan Nabi diberikan tanah dan rumah oleh kaum Ansar? Mereka tidak ingin dunia. Mereka saking sayang kepada Nabi SAW. Itu bisa terjadi miss loh.
bisa terjadi salah paham. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan baik-baik bahwa potensi miskomunikasi antara sesama umat Islam, antara sesama jamaah atau jamaah dengan koordinator, atau koordinator dengan jamaah, atau ustadz dengan jamaah, jamaah dengan ustadznya, jamaah dengan koordinatornya, peluangnya sangat besar. Oleh karena itu syaitan mengambil lubang ini untuk dimanfaatkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan, Inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat. Di antara makna orang-orang sholat adalah orang-orang yang bertauhid. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, apabila kita sudah belajar tauhid, mau tidak kita beribadah kepada Rasulullah SAW? Atau mau tidak diminta sujud kepada Nabi? Tidak. Kenapa? Karena kita tahu ini sebuah kesyirikan. Kalau beribadah kepada Nabi saja kita tidak mau, apalagi beribadah kepada syaitan. Makanya Nabi mengatakan syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang bertauhid. Walakin fi tahrishi bainahum. Namun dia punya plan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba, dibuat salah paham, dibuat miskomunikasi. Oleh karena itu ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surat Al-Isra. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 52 atau 53, tolong dicek. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum. Katakan kepada hamba-hambaku, jika mereka berbicara, jika mereka berkomunikasi, maka gunakanlah bahasa komunikasi yang terbaik. Yaqulu allati hiya ahsan. Ahsan itu bukan lebih baik, tapi terbaik. Kalau kita boleh mengutip istilah dalam dunia bahasa Inggris, ahsan itu bukan komparatif, tapi superlatif. Ahsan, terbaik. Jadi kalau kita ingin bicara, kita ingin membangun sebuah komunikasi dengan siapapun, maka gunakanlah bahasa yang terbaik. Kenapa demikian? Inna syaitana yanzagu bainahum. Karena syaitan itu gemar mengadu domba di antara kalian. Jangan mentang-mentang dia sudah nggak, dia sama-sama tahu lah. Nggak bisa. Nabi saja sempat mendapatkan ucapan fi halati syiddah nahnu nud'a. Pas lagi genting aja kita yang dipanggil. Giliran pas bagi-bagi duit kita dilupakan. Itu Nabi SAW. Apalagi kita. Apalagi seorang ulama, apalagi seorang kiai, apalagi seorang ustadz, apalagi kita jamaah atau koordinator. Gunakan bahasa yang terbaik dan sarana komunikasi yang terbaik dan bahasa komunikasi yang terbaik dan suasana komunikasi yang terbaik, karena potensi miskomunikasi dan salah paham di antara umat Islam itu besar. Maka marilah kita masing-masing menggunakan bahasa yang terbaik. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kisah ini menunjukkan salah satu sunnah Nabi SAW adalah melakukan klarifikasi jika ada kesalahpahaman, jika ada ketika Nabi SAW melihat ada miskomunikasi yang ada di benak sebagian kaum Ansar, maka beliau tidak diam dan membiarkan kesalahpahaman itu mengkristal di dalam hati kaum Ansar. Beliau melakukan klarifikasi. Dan perlu kita ingat, kata sebagian para ulama, Nabi melakukan klarifikasi bukan karena beliau sakit hati, tidak. Bukan karena beliau tersinggung. Namun sebuah tujuan yang sangat mulia. Karena beliau ingin menjaga perasaan kaum Ansar. Beliau ingin menjaga keimanan kaum Ansar. Karena suudzon dengan Nabi, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar, salah. Karena kalau kesalahpahaman ini dibiarkan dan mengkristal, ini bisa menggerogoti dan menyakiti iman mereka. Itu yang tidak Nabi mau. Makanya Nabi nggak pernah minta maaf. Antum harus minta maaf sama ana nih. Ana baik-baik sama antum justru suudzon sama ana. Nggak bilang begitu. Nabi nggak pernah bilang demikian. Begitu Ansar sudah dapat insarafa. Nabi pulang. Selesai masalah. Jadi ini yang membedakan klarifikasi versi kita dan klarifikasi versi Nabi. Niatnya beda. Kalau kita klarifikasi itu untuk membela gengsi, harga diri. Nabi tidak. Nabi tidak pernah membalas jika yang disakiti adalah dirinya secara pribadi, secara personal. Tapi kalau hak Allah yang dicabik-cabik, Nabi akan angkat bicara. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila terjadi kesalahpahaman, terjadi miskomunikasi yang bisa membahayakan hubungan ukhuwah Islamiyah, yang bisa membahayakan dakwah misalnya, yang bisa merenggangkan hubungan di antara umat Islam, maka kita harus melakukan klarifikasi bukan untuk membela diri kita, tapi agar maslahat syar'i tercapai di antara kita. Itu hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengumpulkan kaum Ansar secara khusus. Ini menunjukkan atau beliau ingin menunjukkan keutamaan kaum Ansar dan kualitas iman kaum Ansar dan betapa cintanya beliau kepada kaum Ansar dan bagaimana beliau ingin menjaga nama baik kaum Ansar di hadapan Muhajirin dan lain-lain. Beliau tidak mempermalukan kaum Ansar di depan semuanya. Beliau tidak berbicara di forum umum agar Muhajirin lihat. Bayangkan, makanya Abu Bakar tidak ada dalam kisah ini. Umar tidak ada. Karena Abu Bakar, Umar itu bagian dari mana? Muhajirin. Nggak dilibatkan untuk menjaga perasaan kaum Ansar, untuk menjaga
nama baik dari Sa'ad bin Ubadah dan para sahabat-sahabat kaum Ansar yang lain. Lihat bagaimana Nabi SAW, padahal beliau disakiti, beliau dituduh. Walaupun karena miskomunikasi, lagi-lagi tidak ada maksud untuk meremehkan atau melecehkan kaum Ansar. Tapi tidak bisa dipungkiri, ini adalah tuduhan. Ini ada kata-kata yang sangat tajam. Siapa orang yang tidak tersinggung, digitukan oleh muridnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lakukan tertutup, bukan di forum umum sehingga orang merasa dipermalukan, merasa ditelanjangi, tapi bicara di forum tertutup. Hadirin yang dirahmati Allah, itu hikmah yang ketiga. Hikmah yang keempat. Hikmah yang keempat, kita perlu melakukan cross check. Kita perlu melakukan cross check terhadap berita-berita yang sampai ke telinga kita. Mari kita lihat bagaimana Nabi SAW berbicara dengan Sa'ad bin Ubadah. Beliau melakukan cross check. Lalu hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu ketika beliau mengumpulkan kaum Ansar, lagi-lagi beliau melakukan cross check. Maqalatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum, telah sampai ke telingaku ucapan-ucapan kalian. Dan saya telah mengerti apa yang kalian rasakan. Beliau sampaikan dulu. Dengan harapan kalau keliru pasti ada yang menyanggah, tapi ternyata nggak ada yang menyanggah. Semua tertunduk, semua membisu. Ini pentingnya cross check. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang fasik membawa berita maka bertabayunlah. Apa arti tabayun? Cross check lah. Dan yang menarik, apa arti fasik di dalam ayat ini? Saya ingin bertanya kepada hadirin. Allah berfirman, jika datang fasik membawa berita maka cross check lah. Pertanyaannya, apabila yang membawa berita tersebut orang soleh, penghafal Quran, perlu kita cross check lagi apa tidak? Ayatnya apa? Jika datang fasik kepada kalian maka cross check lah. Pemahaman terbalik atau mafhum mukhalafah, atau dalam ilmu usul fikih dinamakan dalilul khitab. Jika orang soleh yang membawa berita, perlu cross check apa tidak? Perlu cross check apa tidak? Tidak perlu cross check. Oleh karena itu ulama mengatakan pemahaman terbalik di dalam ayat ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Karena walaupun yang membawa berita orang soleh, tetap kita harus cross check. Ini dijelaskan oleh salah satu pemateri di Masjid Nabawi ketika musim haji. Seorang syekh, seorang ulama, muftinya Universitas Islam Madinah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Beliau menjelaskan, catat baik-baik hadirin sekalian, bahwa fasik dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu bermakna dua. Yang pertama, orangnya fasik atau narasumbernya fasik atau pembawa beritanya fasik, maka cross check. Jadi makna yang pertama dari hadis ayat ini, jika orang fasik memberikan berita, maka cross check lah. Itu makna yang pertama, pembawa beritanya fasik. Informannya fasik. Ngomong-ngomong, apa arti fasik hadirin? Fasik adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dan dia belum bertobat, itu fasik. Makna yang kedua, fasik di dalam ayat ini adalah beritanya fasik. Dan bisa jadi berita fasik dibawakan oleh orang soleh. Berita yang fasik atau berita yang salah, berita yang keliru dibawakan oleh orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang berilmu. Saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Oke, dia orang soleh. Tapi apakah orang soleh tidak bisa lupa? Orang soleh bisa lupa apa tidak? Bisa. Yang melakukan Ahmad. Lalu dia cerita 2 minggu kemudian. Lupa. Dia bilang Muhammad. Salah. Yang harusnya salah si Ahmad ngomongnya Muhammad. Ketika diproses, ya Allah saya lupa. Yang melakukannya itu Muhammad. Saya nggak ada maksud nuduh Muhammad. Tapi ini karena kelupaan saya. Orang soleh bisa lupa. Maka cross check juga. Oke, dia soleh. Tapi bisa jadi dia mendapatkan info ini dari orang lain. Nah, orang ini yang nggak soleh. Orang ini yang bermasalah. Saya ingin tanya, apakah setiap orang soleh selektif dalam menerima berita? Tidak. Orang macam-macam. Oke, dia soleh, dia takut kepada Allah, dia rajin beribadah. Tapi tidak setiap orang soleh selektif dalam memilah-milih berita. Ada orang soleh begitu ada dapat berita, langsung kirim. Langsung copy paste, copy paste, copy paste, copy paste. Betapa banyak teman-teman ketika dapat artikel langsung copy paste. Baca aja belum. Ketika ditanya, kok artikel antum bilang begini? Yang mana ya? Yang kemarin. Oh, Anda belum baca. Banyak kan belum baca, main kirim aja. Padahal orang itu soleh, itu rajin ngaji. Hadirin sekalian, cross check ini penting. Jangan telan mentah-mentah. Apalagi berita-berita yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Berita-berita yang berkaitan dengan ahli ilmu.
atau fatwa-fatwa yang disampaikan para ulama, itu cross check dulu, jangan langsung diterima. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Lihat bagaimana Nabi, ini Nabi loh. Beliau berhadapan dengan kaum Ansar. Kaum Ansar bisa miss padahal radhiyallahu anhum wa radu'an. Kaum yang mendapatkan rekomendasi di dalam At-Taubah ayat 100, itu bisa miss. Artinya apa? Allah ingin menjelaskan bahwa kaum Ansar adalah manusia-manusia yang sama dengan kita dari satu sisi. Mereka humanis. Namun mereka diberikan kelebihan dengan keikhlasan, ketulusan, iman yang menjulang. Mereka tidak maksum secara personal. Kalau itu dialami di masa Nabi, bagaimana di masa kita? Banyak masalah ternyata hanya miskomunikasi. Banyak masalah karena salah paham, karena isu yang merebak. Maka cross checklah terlebih dahulu. Walaupun yang menyampaikan sahabat kita yang nggak pernah ketinggalan sholat 5 waktu. Walaupun yang menyampaikan tetangga kita yang tidak pernah ketinggalan tahajud. Walaupun yang menyampaikan misalnya guru kita yang kita yakini keilmuannya. Tapi hadirin, khususnya berbicara dalam masalah fitnah, kita butuh cross check. Karena orang bisa salah. Dan tidak ada maksud suudzon kepada siapapun. Ini yang perlu kita camkan baik-baik. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima. Kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat. Dan tetap terjaga keikhlasan kita tersebut. Jadi kita boleh menyebutkan jasa kita kepada seseorang jika terdapat maslahat dan kita bisa menjaga keikhlasan kita. Lihat Nabi SAW. Alam atikum dullalan fahadakum Allahu bih. Bukankah ketika aku datang kepada kalian, wahai kaum Ansar, kalian tersesat, lalu Allah berikan petunjuk melalui diriku? Itu jasa Nabi atau tidak? Itu jasa Nabi. Nabi sebutkan. Wa'alatan, dan kalian itu miskin, gak terkenal, gak ada yang tahu penduduk kota Madinah. Tapi begitu aku datang, kalian terpandang di seluruh jazirah Arab. Ini jasa. Wa'adaan, dan kalian berperang satu dengan yang lain. Aus dan Khazraj tidak pernah kompak. Dan pertama dalam sejarah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Nabi kita SAW. Bukankah itu jasa? Nabi sebutkan jasa beliau. Tapi bukan untuk mengungkit, bukan untuk pamer, bukan untuk menekan orang. Makanya Nabi mengatakan, wallahi lau syi'tum. Demi Allah, kalau kalian mau, kalian bisa jawab. Dan kalau kalian jawab, kalian bisa bantah saya dengan 4 alasan, 4 jawaban. Fala sadaqtum wa suddiktum. Dan bantahan kalian benar dan saya akan terima. Jadi ini menunjukkan Nabi nggak punya tendensi. Buktinya begitu Nabi ungkit jasanya, Nabi mengatakan dengan tegas, secara langsung, kalian kalau mau ungkit-ungkit juga bisa loh. Dan saya nggak bisa bantah. Saya nggak bisa bantah. Oleh karena itu maksud saya bukan ini. Maksud saya bukan ini. Saya ingin menjelaskan hubungan kita ini nggak bisa dibantahkan. Kita udah menjalani masa-masa sulit bersama. Kita saling bahu-membahu untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih ini, itu sampah dunia. Bukan karena saya lebih sayang kepada mereka daripada kepada kalian. Bukan itu. Ada hubungannya dengan itu. Jadi hadirin sekalian, diperbolehkan. Diperbolehkan kita sebutkan. Misalnya ketika kita dituduh melakukan penipuan, kita sebutkan. Kalau saya ingin menipu Anda, ingat tidak bulan lalu. Itu peluang saya nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Ingat tidak, tahun lalu. Saya bisa nipu Anda, tapi saya tidak lakukan. Kenapa sekarang mau nipunya? Harusnya tahun lalu saya tipu Anda. Tapi itu tidak saya lakukan. Jadi untuk klarifikasi, untuk menjelaskan ada masalahnya diperbolehkan sebagaimana yang diucapkan, yang disampaikan Nabi SAW. Karena sekali lagi manusia perlu diingatkan. Manusia ini kan hobinya lupa. Dan penyakit kita kan lupa kebaikan orang. Kalau kekurangan orang tuh diingat terus puluhan tahun. Tapi kalau udah kebaikan, jasa, udah cepat lupa. Udah lupa kebaikan orang, suudzon lagi dengan orang. Jadi terkadang harus diingatkan dan gak ada tendensi apapun. Hanya sekedar ingat loh, hubungan kita ini udah kayak saudara. Kalau saya mau nipu Anda dari dulu, saya nipu Anda. Ingat gak ketika saya menyelamatkan Anda dari tabrakan tersebut? Kalau saya benci sama Anda, saya udah geletakin aja. Bukan itulah maksud saya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Sekali lagi menyebutkan jasa kepada seseorang dalam rangka maslahat dan tetap menjaga keikhlasan. Itu tidak masuk ke dalam kategori man. Sebagaimana firman Allah, tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian hancurkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya. Apa maksud ayat ini? Maksudnya ria, ingin pamer, ingin membuat orang tertekan, membuat orang selalu ada di bawah ketiaknya. Ingat loh, saya ini, berarti Anda harus khidmat kepada saya. Itu tidak tepat. Tapi kalau maksudnya maslahat, agar terjaga ukhuwah Islamiyah, agar tidak diadu domba oleh syaitan, maka tidak ada masalah sama sekali. Yang keenam, kisah ini menjelaskan akhlak kaum Ansar. Lihat bagaimana mereka tidak berusaha membela diri di hadapan Nabi. Dan menerima apa yang Nabi sampaikan. Jadi mereka tidak berupaya membela diri. Makanya ketika Nabi sebutkan jasa-jasa beliau, apa kaum Ansar? Balillahu wa rasuluhu aman wa afdal. Allahu akbar. Apa yang engkau sebutkan wahai Rasul?
itu tidak ada apa-apanya, itu masih kurang dibanding kebaikan-kebaikanmu yang lain lagi. Dan apa yang kau sebutkan tadi, itu masih beberapa dari nikmat Allah, karunia Allah, rahmat Allah yang begitu berlimpah atas kami. Bayangkan ini lagi dikritik. Bukannya bertahan, tapi mengakui. Iya benar. Makanya Nabi mengatakan, demi Allah, lau syi'tum lakultum. Kalau kalian mau, kalian akan membantah ucapanku. Tapi aku tahu kalian gak akan begitu. Aku tahu kalian tidak akan demikian. Aku tahu kalian baik. Padahal kalian bisa gunakan kesempatan ini untuk menyerang aku. Tapi kalian gak gunakan. Lagi-lagi apa kata kaum Ansar? Walillahi wali rasul man wal fadl. Tidak wali rasul. Allah dan Rasulnya adalah pihak yang lebih layak untuk dipuji dan disematkan segala bentuk kebaikan. Jadi lihat, Nabi mengangkat kaum Ansar. Wallahi lau syi'tum lakultum fala sadaqtum wa sudiktum. Demi Allah, kalau kalian mau membantah ucapanku, kalian bisa. Dan kalian akan mengucapkan hal-hal tersebut dengan benar. Saya nggak bisa bantah dan saya akan akui jasa-jasa kalian. Tapi kalian tidak mau mengungkitnya. Kalian tidak mau mengucapkannya. Ketika Nabi mengatakan demikian, kaum Ansar justru membalasnya dengan apa? Enggak, kita nggak punya jasa sama sekali kepada engkau ya Rasul. Kita nggak punya jasa, kita nggak punya kebaikan. Kalaupun ada, engkau yang mengajarkan. Kalaupun ada, engkau yang mendidik. Kalaupun ada, engkau yang melatih. Makanya mereka mengatakan, walillahi wa rasulihil man wal fadlu. Kalaupun ada kebaikan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalaupun ada keindahan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kalau ada kesuksesan, itu milik Allah dan Rasulnya. Kita ini hanya belajar, dibimbing, mendapatkan hidayah. Itu saja. Subhanallah. Beda dengan sebagian orang. Ketika kecewa, diungkit semua jasa-jasanya. Itu pengajian itu kan dulu saya donaturnya. Kalau bukan saya minta surat izin, saya nembus, itu nggak bikin ada pengajian. Allah Akbar. Lihat kaum Ansar, nggak ada kepentingan sama sekali. Beda dengan sebagian orang ketika kecewa dengan gurunya, oke dia ngajarkan, tapi kan saya juga dukung dakwah dia, subhanallah. Lihat kaum Ansar. Mereka bisa serang Nabi. Dan Nabi mengatakan, kalau kalian serang saya terima. Kalau kalian mengungkit jasa-jasa kalian, saya nggak pernah bantah. Kan Nabi nggak pernah bantah kebaikan orang. Kalau memang benar, ya benar. Tapi saya tahu kalian nggak mau lakukan hal itu. Kalian bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bukan tipikal pencari pembenaran. Namun kalian adalah para pencari kebenaran. Kalian orang-orang yang menyembunyikan amal. Kalian orang-orang yang menyembunyikan jasa. Kalian tidak mau mengungkitnya. Saya tahu itu. Dan Ansar langsung menangkap dan langsung menjawab, tidak ya Rasul. Kalaupun ada kebaikan di sisi kami, itu milik engkau. Dan tentu saja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kita merindukan karakter-karakter yang seperti ini. Orang yang tahu jasa orang lain dan melupakan jasanya. Yang nggak ngotot, yang nggak ngebantah. Kalau jelas-jelas dia salah. Karena mereka orang-orang yang terikhlas. Inilah yang membedakan orang yang bertakwa atau orang yang tidak bertakwa. Bukan pernah salah atau tidak salah, tapi bagaimana menyikapi kesalahan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 33, 34, 35. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan dan dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang bersedekah dan berinfak tanpa mengenal waktu, baik ketika lapang maupun ketika sulit. Wal kadhiminal ghaiz, dan orang-orang yang menjaga emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang-orang dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu ayat yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan yaitu orang-orang yang melakukan tindakan keji atau menzalimi diri sendiri, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum Ansar. Memang betul, mereka sempat melakukan kesalahan fatal, tapi langsung mereka sikapi dengan tepat. Mereka langsung beristighfar, mereka langsung bertaubat. Mereka tidak membela diri, mereka tidak mau ngotot-ngototan dengan Nabi SAW karena jelas 100% kesalahan ada di pihak mereka. Dan sekali lagi, mereka melakukan hal-hal yang lost control seperti itu sebenarnya disebabkan karena saking sayangnya kepada Nabi SAW. Tidak mau kehilangan Rasul. Karena mereka berpikir Nabi tidak akan kembali lagi ke kota Madinah. Karena Mekah sudah dibuka, dan indikator kedua, ghanimah hanya dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Karena mereka takut kehilangan Nabi, maka mereka lepas kontrol, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Bukan karena mencari dunia. Ini yang harus kita camkan. Makanya saya ulang-ulang lagi, saya tidak ingin ada orang yang salah paham lalu menjelek-jelekan kaum Ansar. Mereka betul lepas kontrol. Tapi apa sebabnya? Bukan menginginkan onta. Bukan. Kalau ingin onta gak akan perang dengan Nabi SAW. Karena perang adalah kematian. Mereka jadi peternak kalau ingin onta. Mereka takut kehilangan Nabi besar SAW. Hikmah yang berikutnya. Hikmah yang ketujuh. Disyariatkan menghibur orang yang kehilangan perhiasan dunia. Disyariatkan menghibur orang-orang yang kehilangan perhiasan dunia. Ketika Ansor tidak mendapatkan perhiasan dunia, lihat bagaimana Nabi menghiburnya. Lihat bagaimana Nabi menyanjungnya.
Beliau ingatkan bahwa harta dunia adalah sampah. Maka jangan Anda bersedih, jangan Anda kecewa, itu sampah. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-malu dunia, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta dunia itu, kalau halal itu memperlama hisab kita, kalau haram azab Allah menimpa kita. Subhanallah. Jadi artinya kalaupun itu halal, itu memperlama hisab Anda di hari kiamat. Kenapa Anda terlalu memusingkan ketika Anda kehilangan harta tersebut? Bukankah setidaknya hikmahnya adalah hisab Anda berkurang pada hari kiamat, dan itu menjadi pahala pada hari kiamat. Lihat bagaimana Nabi SAW menghibur kaum Ansor yang kehilangan harta yang ada di pelupuk mata mereka. Dan cara menghibur yang terbaik adalah diingatkan dengan akhirat. Karena oleh wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ingatkan tentang akhirat, ingatkan tentang surga, ingatkan tentang pengampunan dosa ketika seseorang kehilangan perhiasan dunia. Nanti kita akan tekankan. Yang kedelapan, hikmah yang kedelapan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Disyariatkan berdakwah dengan harta. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwa berdakwah dengan harta adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat disayangkan, dilupakan oleh sebagian umat Islam dan dipraktekkan oleh pihak non-Muslim dan mereka sukses dalam menjalankan misinya. Kenapa? Karena formula ini dari Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Formula ini dari wahyu. Jadi berdakwah dengan Indomie, dengan pakaian layak pakai, dengan bagi-bagi uang, itu memang salah satu metode dakwah Nabi SAW. Dan ketika kita melihat non-Muslim menggunakan kaidah tersebut, jangan ada celah mereka, Anda yang gak ngamalin. Diamalkan mereka, mereka sukses karena formula ini wahyu. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu bisa dikatakan Islamlah yang memperkenalkan istilah mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang menjadi amil zakat dan mu'allaf. Apa arti mu'allaf? Banyak kekeliruan dalam menerjemahkan mu'allaf. Mu'allaf menurut orang kita apa hadirin sekalian? Orang yang masuk Islam, bukan baru masuk Islam ya, tapi masuk Islam. Saya beberapa kali ketemu orang, Ustadz saya ini mu'allaf loh. Bapak masuk Islamnya bulan apa? Oh 30 tahun yang lalu Pak Ustadz. 30 tahun yang lalu mu'allaf? Nah bukan. Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif. Artinya orang-orang yang hatinya kita luluhkan, kita sentuh agar tertarik ke dalam Islam. Kalau bahasa bisnis sekarang apa? Di entertain. Tapi kan entertain itu konotasinya nggak bagus ya, diajak ke tempat-tempat hiburan malam dan seterusnya. Tapi kan maksudnya agar dia pakai barang kita atau pakai perusahaan kita atau vendornya kita. Nah, Islam itu lebih tinggi dari itu. Jadi itu ada, konsep itu ada, tapi untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jadi kita kasih orang-orang seperti itu agar dia tertarik. Makanya mu'alaf dalam Islam, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan Al-Mughni adalah buku terbaik di dalam ilmu fikih. Mu'alaf itu yang pertama, orang non-muslim, tetapi kita lihat kemungkinan dia tertarik masuk ke dalam agama Islam, itu dikasih zakat hadirin, walaupun kaya. Karena tujuan kita bukan untuk mensupport ekonominya, tapi tujuan kita agar dia tersentuh dan mau kembali ke dalam Islam, atau mau masuk ke dalam Islam. Jadi orang non-muslim bisa dapat zakat. Ketika kita kasih, lalu dia tersanjung, dia tersentuh, jadi dia belajar Islam, lalu mengucapkan la ilaha, itu mu'alaf. Kelompok yang kedua mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan imannya masih labil. Betul, dia sudah menentukan pilihan. Tapi bukankah orang yang baru masuk Islam itu cobaannya banyak sekali, tantangannya luar biasa. Dia akan mendapatkan tantangan dari keluarga besarnya, tekanan. Maka orang-orang seperti ini jangan dibiarkan seorang diri. Karena kalau dibiarkan seorang diri bisa murtad lagi. Kita kasih, kita kumpulkan dana dan seterusnya. Ini yang perlu kita camkan. Dia berhak dapat zakat. Yang ketiga, orang-orang fasik. Walaupun KTP-nya Islam dan akte kelahirannya Islam. Ya, akte kelahiran ada kolom agama nggak? Saya udah lupa tuh. Ada. Yang kelahiran. Ada. Oke. Jadi orang muslim yang jauh dari Allah, yang kerjaannya maksiat, yang kerjaannya melakukan kebid'ahan, yang kerjaannya melakukan kesyirikan, itu boleh dikasih zakat. Agar apa? Agar dia tertarik. Atau dikasih infak, sedekah, hadiah apa saja. Dengan harapan dia mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Dia mau kembali kepada Allah. Itu mu'alaf. Dan yang berikutnya, yang terakhir, orang yang benci dengan dakwah kita.
kita kasih zakat atau kasih infak dan sedekah agar apa? Agar dia tidak mengganggu. Mungkin dia tidak mau ikut, tidak mau masuk, tapi paling nggak dia diam deh. Oh berarti kita takut sama dia? Bukan takut, tapi PR kita banyak. PR dakwah ini banyak. Daripada kita sibuk ngurusin 1-2 orang, ya sudah, kasih agar kita bisa jalan terus. Itu mu'alaf, dan itu konsep Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, metode seperti ini sangat efektif. Mari kita simak testimoni dari Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah kita tahu bersama, salah satu orang yang dikasih 100 unta. Padahal dia belum masuk Islam ketika perang Hunain. Apa perasaan Sufyan bin Umayyah? Kata beliau, wallahi, demi Allah, laqad a'tani Rasulullah SAW ma'atani. Demi Allah, Nabi telah memberikan pemberian yang sangat besar. 100 unta, minimal 10 M. Untuk pernah kasih orang 10 M? 10 M, satu orang. Wa innahu la'aqadun nasi ilayya. Sebelumnya, Muhammad adalah orang yang paling aku benci di dunia. Fama bariha yu'tini hatta innahu la'ahabba nasi ilayya. Tapi dia orang kok baik banget, ngasih lagi. Sehingga aku menjadi sayang, dan Muhammad adalah orang yang paling aku cintai di dunia. Subhanallah. Coba aja ada orang, antum benci dengan seorang, tiba-tiba dia kasih antum 3 M. Kira-kira gimana? Hah? Antum masih mau kesal sama dia? Enggak, udah lupa sudah. Baru 3 M. Jadi terbukti. Terapkan hadirin, khususnya kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta. Gunakan untuk dakwah seperti ini. Dan kita tahu dalam hadis riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah SAW lam yakun yus'al syai'an 'alal Islam illa aqahu. Nabi SAW tidak pernah diminta dengan pertimbangan Islam kecuali beliau akan berikan. Jadi beliau tidak pernah diminta orang. Dan Nabi lihat nih orang ada potensi masuk Islam atau memperkokoh keislamannya, kecuali beliau pasti akan berikan. Nggak pernah nolak. Kalau kaitannya dengan Islam, kalau kaitannya untuk dakwah. Wala fa'atahu rajulun fasa'ala. Lalu ada seseorang datang ke Nabi SAW dan meminta harta kepada Nabi. Fa'amara lahu bisya kathirin baina jabalain min syati sadaqah. Lalu Nabi SAW memberikan dia kambing, 1 lembah dari kambing-kambing zakat. Ya Allah, kambing di antara 2 gunung, 1 lembah. 1 orang datang dikasih kambing 1 lembah. Kalau harga kambing 3 juta, berarti 100 kambing berapa? 100 kambing. Kok lama banget sih? 300 juta kan? Itu 100 1 lembah? Tidak. 100 mungkin 1 kandang. Ini 1 lembah. Dan rojulun gak jelas ini siapa? Rojul. Seseorang datang. Bukan tokoh, rojul. Lalu apa yang terjadi? Faraja ila qaumihi. Lalu ia pulang ke kampungnya dan berteriak, "Ya qaumi aslimu, wahai penduduk kampungku, masuk Islamlah kalian. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an ma yakhshal faqah." Karena sesungguhnya Muhammad adalah sosok yang senantiasa memberikan hadiah dan harta tanpa ada perasaan takut miskin. Gak ada takut-takutnya miskin Nabi kita SAW. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjadikan harta dan dunia sebagai sarana dakwah. Dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan dunia dan dunia lagi. Dan ini yang diterapkan oleh pihak-pihak non-muslim dengan membuat pengobatan gratis, pendidikan gratis, dan semua serba gratis. Kemana umat Islam dalam aspek ini? Dan yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat sunnah itu di atas segala-galanya. Nikmat mengamalkan sunnah Nabi, mengenal sunnah Nabi, melaksanakan sunnah Nabi, meyakini sunnah Nabi, lalu menerapkan sunnah Nabi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah anugerah yang terbaik di dunia. Anugerah terbaik di dunia. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah dunia dan harta, Allah dan Rasulnya Allah tidak pernah mengatakan itu nikmat. Allah berfirman, wa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu faqramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akrama, dalam surat Al-Fajr. Adapun manusia ketika diuji oleh Allah, lalu Allah berikan dia kekayaan dan nikmat dunia, dia berpikir Allah sedang memuliakan dia. Allah katakan ketika diuji, Allah tidak katakan diberikan nikmat, Allah katakan diuji. Tapi ketika Allah berbicara tentang Islam, berbicara tentang sunnah, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum
dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku sempurnakan nikmatku. Allah menyatakan dan menegaskan bahwa Islam adalah nikmat. Tapi ketika Allah berbicara tentang masalah harta, Allah katakan fitnah. Karena inilah hakikat dari kenikmatan yang sesungguhnya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu kepada Ansar. Beliau mengatakan, afala tardawna ya ma'syaral ansar an yadhhaban nasu bisya wal ba'ir wa tarji'una bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi rihalikum? Tidakkah kalian senang wahai Ansar ketika manusia pulang membawa kambing dan ontanya, kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita gembira ketika pada hari ini teman-teman kita, tetangga-tetangga kita pulang dari mal-mal atau FO di Bandung membawa belanjaan-belanjaannya, sedangkan kita membawa kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membawa hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita bangga? Kalau kita tidak bangga, pertanyakan iman kita kepada Allah. Karena Ansar begitu bangga, Ansar begitu senang, Ansar begitu gembira. Seluruh harta dunia yang ada di hadapannya hilang ketika Nabi berkata dengan perkataan ini. Mereka tidak ada satupun yang memikirkan 100 onta, 200 onta, 300 onta. Yang terpenting kita bawa pulang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terpenting. Yang terpenting adalah bukan pulang membawa uang haram, tapi kita pulang membawa akidah ke rumah, membawa sunnah ke rumah, membawa iman ke rumah. Bukan uang haram, bukan fasilitas dunia, karena itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi benar sudahkah ketika kita pulang dari aktivitas kita, dari pekerjaan kita pulang membawa iman, kita pulang membawa Rasulullah SAW dalam bentuk sunnahnya, kita pulang membawa syariat-syariat Allah Jalla wa'ala. Ini pertanyaannya. Karena ini yang dibanggakan oleh kaum Ansar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan dunia adalah sampah. Lu'a'atin minat dunia. Sampah dari sampah-sampah dunia. Bukan berarti tidak boleh kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya. Tapi jangan sampai obsesi Anda adalah dunia. Itu maknanya. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik. Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang menunjang kebahagiaan. Apa saja? Istri yang salehah, lalu rumah yang nyaman, rumah yang lapang, lalu kendaraan yang nyaman, dan tetangga yang soleh dan baik. Tidak ada masalah. Kendaraan Nabi juga kendaraan nomor 1 di kota Madinah. Makanya kalau ada perlombaan, kendaraan Nabi yang selalu memenangkan perlombaan tersebut. Tapi apakah dunia ada di kepala Nabi SAW? Ada di dalam hati Nabi SAW? Jawabannya tidak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini salah satu kata kunci. Tidakkah kalian senang, wahai kaum Ansar dan wahai orang-orang yang mengikuti kaum Ansar, ketika manusia pulang ke rumah mereka membawa unta, membawa kambing, membawa kendaraan dunia, membawa harta dunia, membawa gemerlapnya dunia, lalu kalian pulang membawa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak gembira, kita tidak bersyukur, maka tanyakan kepada diri kita, benar tidak kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim atau yang tidak sholat. Apakah untuk mereka non muslim bersumber dari infak sedekah sunnah? Jazakallahu khairan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu penjelasan para ulama, atau mohon maaf, bolehnya memberikan kepada non muslim adalah penjelasan para ulama dalam surat At-Taubah ayat 60. At-Taubah ayat 60. Dan yang saya bawakan tadi adalah penjelasan ulama di kitab fikih terbaik di dunia, Al-Mughni. Jadi diperbolehkan. Tinggal masuk ke pos yang mana? Pos mu'allaf. Pos mu'allaf. Bukan ke pos fakir miskin, bukan ke pos fisabilillah, tapi ke pos mu'allaf. Allah Ta'ala misalnya. Mohon pencerahannya Ustadz, istri terkadang suka cemburu bila saya suka memberikan sesuatu pada saudara-saudara saya. Apakah di saat seperti ini saya perlu menyebutkan jasa-jasa saya kepadanya yang notabene kewajiban saya sebagai suami, bahkan saya juga melakukan pada keluarganya dan saya akui memang lebih banyak pada keluarga saya. Ya, terima kasih jazakallahu khairan atas ikhwah yang bertanya atau bapak yang bertanya, pertanyaan yang bermanfaat. Sebagaimana pertanyaan yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama ingatkan istri kita bahwa cemburu yang overdosis itu tercela. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menikah dengan wanita Ansar? Kata Nabi SAW, karena wanita Ansar itu sangat pencemburu. Sangat pencemburu. Dan dari sini keluar hukum bahwa hendaknya setiap wanita menurunkan kadar kecemburuannya. Cemburu itu penting, jangan dimatikan, tapi tidak boleh overdosis. Dan itu akan merusak hubungan suami dan istri. Dan itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak punya hak untuk cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang ada dosisnya aja nggak punya hak. Jika suami memberikan sesuatu kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, selama hak istri diberikan oleh suami. Jadi itu bukan ranah cemburu. Kalau suami telepon-teleponan dengan wanita lain, cemburu wajar.
Tapi kalau suami bantu orang tuanya, suami bantu adiknya, kakaknya, itu bukan ranah cemburu. Jadi jangankan yang overdosis, yang pakai dosis pun nggak boleh. Bahkan dalam Islam, suami tidak wajib memberitahukan gajinya berapa kepada istri. Nggak wajib. Kalau misalnya sekali, dan suami tidak perlu laporan, dia alokasikan kemana saja gajinya, selama tidak haram tentu saja. Kewajiban suami menafkahi. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang mampu menafkahkan istrinya sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan gajinya. Jadi kalau gaji kita besar, kasih nafkah istri juga besar. Tapi untuk mengontrol suami tidak. Mengatur pengeluaran suami tidak. Apalagi cemburu ketika suami memberikan sesuatu kepada keluarganya. Jadi ini tidak tepat. Ini tidak tepat. Jadi maksud saya gini, kalau misalnya antum sudah kasih istri antum sebulan, antum kasih berapa buat istri? Sebulan. Orang Bandung itu kasih berapa sih? 20 juta sebulan. Misalnya antum kasih 20 juta kepada istri. Sudah cukup belum 20 juta sebulan? Sudah cukup. Lalu tanpa sepengetahuan istri, antum kasih ibu antum 100 juta, itu nggak ada masalah. Istri nggak boleh komplain, orang haknya udah diberikan kok. Haknya sudah diberikan 20 juta sebulan selesai. Nggak ada alasan untuk komplain kenapa kasih mama 100 juta, nggak punya alasan. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita camkan. Dan kalau kita ingin sebutkan jasa kita, sekali lagi boleh, tetapi ingat, hati-hati jangan sampai justru kita masuk ke dalam ayat lain. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian membatalkan pemberian kalian karena mengungkit-ungkit. Jadi pastikan niat kita ikhlas dan tujuan kita agar istri kita sadar. Barakallahu fiik. Ustaz, bolehkah kita dalam berdakwah di atas menyebutkan di atas maslahat dengan menceritakan kebaikan kita untuk dicontoh, tapi anak khawatir orang lain menganggap ria? Terima kasih. Yang pertama, antum khawatir orang lain menganggap ria, itu ria juga. Karena tolak parameter antum dalam melakukan atau tidak manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah minta dari kita, dasar kita melakukan, melangkah adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia atau bukan manusia. Nanti saya dituduh ria Pak Ustadz. Itu ria juga. Parameter kita Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, "Man tarakal amala makhafata riya fa huwa riya'u kama qala." Barang siapa yang meninggalkan amalan karena khawatir ria, itu ria dengan warna yang lain. Itu ria dengan warna yang lain. Karena yang membuat kita beramal atau tidak lagi-lagi manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau masalah dakwah yang jadi pertimbangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi menyebutkan, tapi Nabi nggak sering-sering menyebutkan jasa-jasanya. Ini kan Nabi sebutkan karena sudah miskomunikasi nih. Iya apa tidak? Bayangkan sampai kaum Ansor mengatakan, semoga Allah mengampuni kesalahan Rasulullah. Itu kan berarti sudah cukup fatal. Sampai Sa'ad bin Ubadah terbawa arus. Makanya kan Nabi manggil Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, gimana menurut engkau? Ya aku bagian dari Ansor ya Rasulullah. Lihat jawaban diplomasi. Maksudnya saya juga melihat engkau salah. Ya Allah, kalau Sa'ad saja sudah menilai begitu, apalagi bawahannya. Berarti saya harus klarifikasi. Jadi nggak setiap saat Nabi ceritakan, saya sholat tahajud sekian dan seterusnya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang hadis Nabi. Ada sebagian sahabat Nabi yang dihalau di telaga Kautsar di akhirat kelak karena hadis ini dijadikan senjata oleh kaum Syiah untuk menghujat para sahabat. Dan mereka mengatakan tidak semua sahabat Nabi baik dan benar menurut kaum Rafidah. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Yang pertama, alasan kaum Syiah tidak bisa dijadikan pegangan karena bukan hanya kaum Ansor saja yang diserang. Semuanya diserang kecuali kurang dari 20 sahabat. Ada sebagian kurang dari 10 para sahabat. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam riwayat ini ada riwayat lain yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Nabi menutup perjumpaannya dengan kaum Ansor dengan mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru. Wahai kaum Ansor, kalian akan berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim setelahku, maka bersabarlah hatta talqauni alal haud, sampai seluruh kalian bertemu denganku di telaga pada hari kiamat. Hadis ini Bukhari, Muslim. Jadi seluruh kalian bertemu denganku pada hari kiamat di telaga. Bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan sebagian sahabat tidak mendapatkan telaga Nabi SAW? Nabi yang mengatakan, siapa yang lebih tahu tentang hari kiamat, Anda atau Nabi kita SAW? Siapa yang lebih paham tentang sahabatnya, Anda atau Nabi SAW? Ini hadis Bukhari, Muslim. Kecuali kalau Anda tidak percaya dengan hadis Bukhari, Muslim. Tapi ini hadis yang sahih. Nabi katakan, hatta talqauni alal haud, sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Ustadz yang merupakan kaum Ansor di zaman sekarang ini siapa? Ya, jawabannya nggak ada, Pak. Karena Allah mengatakan, yang ada pengikut kaum Ansor sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tugas kita mengikuti muhajirin dan ansar dengan baik. Wallahu taala alam bisawab.
Kita dizalimi oleh orang lain, apakah kita harus balas menzalimi dia karena ada hak kita yang diambil oleh orang tersebut, atau kita hanya meminta agar Allah yang menyelesaikan semuanya tanpa campur tangan hambanya? Jazakallahu khair. Maksudnya biar Allah yang balas gitu ya. Biar Allah yang menyelesaikan, biar Allah yang menghabisi Anda gitu, atau gimana? Jawabannya yang terbaik adalah memaafkan. Itu yang terbaik. Haruskah kita membalas? Enggak harus. Idfa billati hiya ahsan, itu yang terbaik dalam surat Fussilat ayat 34 dan seterusnya. 33, 34, 3 seterusnya itu membahas tentang masalah itu. Idfa billati hiya ahsan, balas yang perbuatan buruk dengan perbuatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kita menjelaskan akhlak dan perilaku Rasul kepada anak perempuan kita? Saat anak kita bilang, kan Rasul laki-laki. Coba kalau Rasulullah perempuan, pasti perasaannya sama seperti saya. Iya, jazakallahu khair. Enggak sama jelas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita camkan bahwa syariat Rasul itu universal untuk laki-laki dan wanita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Dan Allah berfirman, walaqad ba'atnak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta, laki-lakinya dan perempuannya. Jadi laki-lakinya dan perempuannya. Oleh karena itu, jelaskan bahwa Rasul adalah Nabi untuk para laki-laki dan wanita pada zaman Nabi menikmati ketika dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan tidak ada yang lebih paham tentang perasaan wanita kecuali Rasulullah. Dan saya bisa katakan, bahkan pemahaman Nabi tentang perasaan wanita itu lebih dalam daripada wanita itu sendiri. Betapa banyak wanita nggak ngerti kekurangan dan kelebihannya. Nabi tahu kelebihan dan kekurangan wanita. Nabi paham benar. Nabi paham perasaan wanita. Makanya, salah satu syariat Nabi adalah surat Az-Zukhruf. Allah mengatakan apa dalam surat Az-Zukhruf? Awaman yunasya fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah sosok yang dari kecil hidup dengan perhiasan dan tidak pandai berdebat itu layak menjadi anak Tuhan? Ayat ini berbicara tentang siapa? Wanita. Karena ada sebagian pihak yang mengatakan bahwa wanita adalah anak Tuhan. Allah jelaskan, wanita itu bukan anak Tuhan. Nah, salah satu cara atau salah satu sisi yang Allah angkat bahwa wanita bukan anak Tuhan, Nabi menjelaskan bahwa karakter wanita diantaranya, wanita tidak bisa dipisahkan dengan perhiasan. Tidak bisa dipisahkan dengan perhiasan. Dengan pakaian. Dengan perhiasan, dengan pakaian, dengan aksesoris. Dia tumbuh dari kecil dengan perhiasan. Islam tidak pernah bermaksud memisahkan wanita dengan perhiasan. Dengan atributnya, dengan aksesorisnya, dengan pakaian-pakaiannya. Tidak. Tidak pernah. Makanya salah satu hal yang tidak harus ketika wanita itu hijrah, itu pakaian-pakaian dulunya dibuang-buangin. Enggak. Allah ta'ala bisawab. Secara umum, tidak ada pakaian dan perhiasan yang diharamkan bagi wanita. Beda dengan laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai apa? Emas. Tidak boleh pakai apa? Sutra. Tapi wanita boleh, semuanya boleh. Yang Allah jelaskan adalah hanya mengatur dress code-nya, itu aja. Kapan, pakaian mana yang dipakai di rumah, pakaian mana yang dipakai di luar rumah, itu aja. Hanya itu. Hanya mengatur dress code kalau bahasa orang kita sekarang. Hanya mengatur kapan dipakai dan kapan tidak dipakai. Bukan mengharamkan. Bukan mengharamkan. Saya ingin tanya, pernah nggak baca ayat Allah mengharamkan tank top untuk wanita? Mengharamkan tank top misalnya? Ada. Atau mengharamkan long dress? Boleh nggak wanita pakai long dress atau tank top? Boleh, pakai. Pakai. Tapi di mana? Di dalam rumah depan suaminya, itu maksudnya. Jangan dipakai di Ciwok atau misalnya di Trans Studio dan seterusnya. Cuman alokasi, cuman penempatannya aja, nggak lebih nggak gitu. Boleh. Ini bukan berarti semuanya dibuang-buangin, dibakar-bakarin, tidak. Cuman ganti aja yang biasa Anda pakai di outdoor, sekarang dipakai di indoor. Di rumah Anda, itu aja kok. Nggak lebih nggak kurang. Itu kan sangat mengerti perasaan wanita. Makanya keliru sebagian bapak-bapak yang sudah ngaji lalu suruh istrinya tidak menggunakan perhiasan. Nggak bisa, ini fitrah wanita. Wanita tidak bisa dipisahkan dengan perhiasan. Yunasya fil hilyah. Dari kecil mereka hidup dengan perhiasan. Makanya untuk membedakan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan apa? Atributnya kan kalau perempuan udah pinky semua. Dari atas, dari topinya, bajunya, celananya, sarung tangannya, sarung kakinya, pinky. Makanya coba lihat, ibu-ibu tuh kalau misalnya USG 3 dimensi atau 4 dimensi dan dapat bayi laki-laki itu biasa-biasa aja. Paling belanja persiapan lahiran. Tapi kalau bayi Anda perempuan, itu belanja. Ngecat ruangan warna pink, terus beli cincin, beli kalung, beli semua dibeli. Itu wanita demikian. Dan Nabi sangat paham perasaan wanita. Itulah salah satu syariatnya. Jadi katakan dengan baik, yang tidak ada yang lebih mengerti wanita kecuali Islam. Tidak ada. Dan lalu Allah berfirman, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita itu tidak jago berdebat. Saya ingin bertanya, berapa menit istri antum bertahan kalau berdebat dengan antum? Paling 10 menit, habis itu apa? Nangis, selesai.
Secara umum kan wanita, secara umum, saya tidak katakan semuanya. Secara umum kan begitu. Mereka tidak mampu menahan emosi, tetap ngotot terus sesuai dengan konsep debat itu nggak ada udah. Makanya kan itu dan itu dimanfaatkan laki-laki. Makanya dalam dunia para suami ada sebuah kaidah pertahanan terbaik menyerang. Jadi ketika kita disalahkan, kita serang istri dari kesalahannya, itu udah bingung istri mau ngapain. Sudah, karena mereka bukan tempatnya di dunia perdebatan. Oleh wa huwa fil khisami ghairu mubin. Wanita secara hukum asal tidak pandai berdebat. Maka suami terbaik tidak menyiksa istrinya dengan berbagai perdebatan. Makanya Nabi nggak pernah berdebat dengan istri-istrinya loh. Karena Nabi tahu wanita nggak bisa. Kalau kita debatin istri kita, kasihan dia. Nanti nangis dan seterusnya. Makanya sunnah Nabi sangat memahami perasaan wanita. Ini saja yang bisa disampaikan. Terima kasih dan jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.